Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila shiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihil azim, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada edisi kali ini kita akan membicarakan tentang nasab Wali Songo. Apakah bagian dari klan Ba'alawi atau dari klan Al-Hasani atau yang lainnya? Mengapa? Karena akhir-akhir ini ada kesimpang siuran informasi tentang Wali Songo. Kalau informasi dari dulu-dulu, Wali Songo bagian dari klan Ba'alawi. Tapi belakangan ada versi baru, katanya dari Al-Hasani, dari jalur Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir Jilani. Ada yang juga mengatakan dari Musa Al-Kazim. Nah, ini sebenarnya bagaimana? Tentu kita tidak akan membicarakan ketiga versi ini. Kita akan menyampaikan versi yang datanya ada pada kami. Yang tidak ada ya mungkin yang punya nanti yang membicarakan. Nah, para ulama Wali Songo ini merupakan bagian dari klan Ba'alawi Al-Husaini berdasarkan informasi dari beberapa ulama yang dipercaya sebagai berikut ini. Kalau ulama yang informasikan ya dipercaya, tinggal nanti lihat sumber-sumbernya kira-kira bagaimana. Ini masalah klan Ba'alawi. Siapa saja para ulama yang mengatakan bahwa Wali Songo ini dari klan Ba'alawi? Di antaranya adalah Al-Habib Ali bin Ja'far As-Segaf Palembang. Beliau ini dikenal sebagai seorang ulama yang nasabah, yang memang ahli nasab dan diakui. Kemudian juga Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Jakarta. Beliau ini memang alim, allamah ya, musnid dan diakui ya keilmuannya di dalam bidang hadis dan sejarah. Lalu Sayyid Alwi bin Tahir Al-Haddad, mufti kerajaan negeri Johor di Malaysia. Kemudian juga ini hasil keputusan ijtima' Majlis Musyawarah pada tahun 1962 di Sidogiri atau di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, yang dihadiri oleh sekitar 165 ulama atau kiai dan dipimpin oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Khalil Nawawi, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri. Kemudian juga disampaikan oleh Sayyid Muhammad Dhiya Shahab, yang seorang habib ya, yang pakar dalam bidang sejarah. Lalu Kiai Haji Abdullah bin Nuh, seorang ulama dari Bogor. Kemudian Profesor Dr. Sayyid Muhammad Hussein Al-Idrus. Kemudian Al-Allamah Sayyid Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri dan lain-lain. Ini diantaranya beberapa ulama yang menyatakan bahwa Wali Songo itu bagian dari klan Ba'alawi. Sekarang kita bahas dari sumber-sumber yang pertama tadi. Informasi dari Habib Ali bin Ja'far As-Segaf Palembang dan Habib Salim bin Ahmad bin Jindan Jakarta. Informasi ini ditulis oleh Sayyid Alwi bin Tahir Al-Haddad, mufti Johor Malaysia, dalam kitabnya Al-Madkhal ila Tarikhil Islam fi Syarqil Aqsa, pengantar sejarah Islam di Timur Jauh atau di Asia Tenggara. Nah, ini kitab ya, kitabnya Sayyid Alwi bin Tahir Al-Haddad yang ditahqiq oleh Sayyid Muhammad Dhiya Shahab.
Di kitab ini ada bab as-silsilah allati wujidat fi Palembang, silsilah yang dijumpai di Palembang. Ya, konon ceritanya seperti diterangkan di sini. Walamma arada dzahaba as-sayyidul al-ma'i al-fadil an-nassabah Ali ibn Ja'far as-Saqqaf ila Palembang, qultu lahu. Ketika Habib Ali bin Ja'far as-Saqqaf mau pergi ke Palembang, beliau Nassabah, Sayyid Alwi berkata pada beliau, annahu khatara bi bali annahuna kama yuwaddihu ansabana syiril Islam fi hadhil Jazair. Sepertinya terlintas dalam pikiran saya bahwa di Palembang ada informasi yang bisa menjelaskan nasab-nasab para penyebar Islam di kepulauan-kepulauan Indonesia. Fataqarrab minal muntasibina ila mulikil Islam hunak. Coba sampean dekati orang-orang yang punya hubungan keluarga, kerabat atau nasab dengan raja-raja Islam di sana. Fala'alla an tattali'a ala ansabihim allati yaktumunaha. Barangkali Anda bisa melihat nasab-nasab mereka yang mereka sembunyikan, khaufan min an tuwaqi alaihim ba'dul qawanin. Yang nasab-nasab yang mereka sembunyikan karena khawatir pada tindakan yang akan dijatuhkan oleh undang-undang pada mereka. Karena Belanda memang melarang menyebarkan nasab-nasab para sayyid, nasab-nasab zuriyah Wali Songo pada waktu itu. Fa'akhadha kalami biquwah. Lalu Habib Ali bin Ja'far ini sungguh-sungguh mengambil pendapatku. Wa yassarallahu lahul ittisala bihim. Lalu Allah memudahkan beliau berkomunikasi dengan keluarga kerajaan Palembang. Fama zajahum wa sa'alahum. Lalu beliau bergaul dengan mereka dan tanya-tanya an silsilati ansabihim, tentang silsilah nasab-nasab raja-raja Palembang. Fa'angkaru awalan, awalnya mereka gak ngaku, ingkar. Thumma aqarru biha, kemudian mereka mengaku silsilah ini. Wa qalu, mereka bilang, anna Qobi, bahwa Qobi dzalikal Holandi, orang Belanda, alladzi kana mustasyara syu'un ad-diniyah wal aliyah, yang merupakan penasehat urusan agama dan swasta, kana yutalibuna biha fanunkriha indana. Ini Belanda ini meminta silsilah ini, diminta oleh dia. Lalu kami sembunyikan, kami ingkari itu, kami disembunyikan. Fatalabah Sayyid Ali al-Madhkur. Lalu diminta silsilah itu oleh Sayyid Ali bin Ja'far. Fatma'annu ilaih wasallamuha ilaih. Dan mereka merasa tenang dengan Habib Ali dan diserahkan pada beliau. Faja abiha ila Jakarta. Silsilah itu oleh Habib Ali dibawa ke Jakarta. Fa'akhaltu minha iddatan nusakhin bil fotograf. Lalu aku ambil dari silsilah itu beberapa manuskrip dengan difoto, ya, difotograf, difotokopi. Summa wa'indal aslu ila ahlihi. Lalu yang asal dikembalikan kepada yang punya. Wadunaka waswaha. Dan ini keterangan dari naskah itu. Kudiba fi akhiriha ma lafzuhu. Di akhir naskah itu ditulis begini. Ini pasal syajarah turunan Tuan Fakih Jalaluddin yang bermakom di Talang Sura. Ini artinya naskah, ya. Jadi skema nasab Fakih Jalaluddin yang tinggal di Talang Sura pada tahun 1161 daripada Hijrah. Dan pada 20 hari bulan Jumadal Ula, hari Selasa, jam pukul 9. Maka waktu hayat Tuan Fakih Jalaluddin tinggal di dalam kota istana kerajaan Tuan Sultan Mahmud Badaruddin Sri Paduka Sultan Mansur, mengajar ilmu usuluddin dan Quran dan barang apa juga. Ini tiada dibikin panjang yang punya. Jadi artinya apa? Silsilah Raja-Raja Palembang ini ditulis tahun 1161 Hijriah. Berarti ini lama sekali, saudara. Jadi usianya sekarang 1445. Usianya itu hampir 400 tahun, lebih 300 tahun usia silsilah itu. Kemudian ini hakadza kana bit tarikh al-hijri wal arqam al-arabiyah. Demikian ditulis dengan tarikh hijriyah
dan angka-angka Arab. Kemudian summa dzakara, lalu menyebutkan sembahan As-Sayyid Jamaluddin Agung. Sayyid Jamaluddin Agung ini kakeknya Wali Songo, karena Raden Rahmat itu Raden Rahmatullah Sunan Ampel putranya Sayyid Ibrahim. Ibrahim putranya Sayyid Jamaluddin Agung atau Jamaluddin Al-Husain. Beliau bin Ahmad bin Abdullah bin Abdul Malik bin Alawi bin Muhammad Shahib Mirbah. Hakadha bilha wasawab Mirbat. Wa hadza yadul ala anna tilkal silsilah nuqilat min nuskhatin qadimah. Faqara'u Mirbat bilha. Ini menunjukkan, kata Said Alwi, berarti silsilah ini dikutip dari naskah lama. Mirbat dibaca Mirbah. Bin Ali bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidil Al-Husain. Thumma rafa'an nasab ila Adnan fa Ibrahim fa Adam. Kemudian nasab ini dinaikkan ke atas sampai Adnan, lalu sampai Nabi Ibrahim, lalu sampai Nabi Adam. Ini silsilah raja-raja Palembang. Kemudian kata ini Sayyid Alwi Al-Haddad, wa kataba Abdullah bin Ahmad bin Isa walam yaktub Al-Muhajir. Dia menulis Abdullah bin Ahmad bin Isa dan gak ditulis Al-Muhajir. Mengapa? Lianna kitabata hadzal wasfi innama kathura ba'da tis'imi adil hijrah. Karena penulisan gelar Al-Muhajir itu banyak terjadi setelah tahun 900 Hijriah. Kalau tahun-tahun sebelumnya, naskah-naskah sebelumnya agak ditulis itu. Berarti naskah ini, kata Said Alwi, itu diambil dari naskah yang lama sekali. Wa in kana al-Imam Ahmad yusafu fi tarjamatihi bil Muhajir. Wa kutiba Abdullah, dan ditulis Abdullah, walam yuktak Ubaidillah, dan enggak ditulis Ubaidullah atau Ubaidillah. Mengapa? Kata beliau, fa innal ismal asli Abdullah, karena nama aslinya Ubaidillah itu Abdullah. Wa kadzalika wa fi Tuhfatil Azhar wa Zulalil Anhar. Demikian pula di dalam kitab Tuhfatul Azhar wa Zulalul Anhar li Sayyid An-Nasabah Dhamin Al-Husaini Al-Madani. Tercatat Abdullah. Wa fi ghairihi minal kutubil qadimah, juga dalam kitab-kitab klasik lainnya. Wa hadzanil amran yadullani ala anna hadhihi syajarah ukhidat min asril qadim qabla sanati tis'imi'atil hijriyah. Dua hal ini menunjukkan bahwa syajarah ini, skema nasab ini, itu berarti diambil dari asal yang lama sekali sebelum tahun 900 Hijriah. Lalu walau fattash tajami asyajaratil ansab al-alawiyah fi Hadramaut wa Jazairil Hind asy-syarqiyah la wajadtahu bilafzi Ubaidillah bitasghir. Kalau kamu cari-cari, teliti semua syajarah-syajarah nasab alawiyah di Hadramaut dan kepulauan Hindia Timur, kamu jumpai Ubaidillah, bukan Abdullah dengan tasghir. Wa ahsibu anna al-Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran Al-Alawi Al-Husaini dzakara fi kitabihi Al-Barqah anna asla ismihi Abdullah. Ini sudah maklum ya. Kata Sakron sebenarnya namanya Abdullah, walakinnahu kana litawadhu'i yusaghir ismahu hakadza qal. Cuma karena beliau ini tawadhu, sepertinya namanya ditasghir menjadi Ubaidillah. Nah, kemudian ini waqad dzakara fi hadhihi syajarah li Sayyid Jamaluddin Agung sab'at abna. Lalu di syajarah ini disebut bahwa Sayyid Jamaluddin Agung punya 7 anak. Walam yadhkur lahum dzurriyyatan illa li Zain al-Akbar. Dan penulis naskah ini enggak menyebutkan keturunan kecuali Zain al-Akbar. Nusiba ilahi Rajawatu Palembang, yang dinisbatkan kepada beliau raja-raja Palembang. Wa pangeran wa raden Palembang, pangeran raden Palembang, anak-anak raja Palembang. Wa nusiba ilahi Sunan Giri wa Sunan Ampel, dan dinisbatkan kepada Sayyid Jamaluddin ini Sunan Giri dan Sunan Ampel. Titik. Nah, wa mim mahasinis Shadafi, dan termasuk kebetulan yang bagus, annahu lamma wasala Sayyid Ali bin Ja'far al-Mutaqaddim dzikruh. Ketika sampai kepada Sayyid Ali bin Ja'far yang disebutkan tadi,
Binuskhati syajarati muluki Palembang, dengan manuskrip syajarah ya, silsilah raja-raja Palembang. Wasala ilayya fi tilkal ayyam kitabun musajjal. Sampai pada saya pada hari-hari itu kitab yang dicatat. Arsalahu as-sayyid Salim bin Ahmad bin Jindan bin Syekh Abi Bakar bin Salim al-Alawi al-Husaini. Dikirim oleh Habib Salim bin Jindan. Yaqul, ada surat ya dari beliau. Beliau Habib Salim nih bercerita, berkata, annahu ijtama'a bi fulanin min aril khatib. Beliau berkumpul dengan fulan dari keluarga al-khatib. Ka'annahu min ashirati Syekh Jalaluddin al-Mutaqaddim dzikruh. Sepertinya al-khatib ini dari keluarganya Syekh Jalaluddin yang disebut di atas itu. Wa indahu syajaratu nasabi, dan beliau punya syajarah nasab Syekh Jalaluddin. Siapa? Al-khatib. Wa qad ista'artuha minhu, dan kata Said Salim bin Jindan, saya pinjam dari beliau naskah itu. Fattala'u 'alaiha, lalu orang-orang melihatnya. Fara'aituha, lalu aku lihat naskah itu. Fa idza hiya mithlu syajarati Palembang. Ternyata naskah itu seperti syajarah Palembang, harfan bi harfin, huruf demi huruf. Artinya nasab keluarga Wali Songo itu ternyata melalui jalur Ba'alawi. Fa arja'tuha ilaihi syakiran ijtihadahu wa intibaha. Aku kembalikan pada beliau dan berterima kasih atas kesungguhannya dan kesadarannya. Ini informasi dari Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Kemudian kata Said Alwi ini, syajaratun ukhra li salatini Palembang. Syajarah lain raja-raja Palembang. Ata ilai ahadul ikhwan fi Makkah al-Mukarramah bi addati kurasat makhtutah bi khattin qadim tata'allaq bi syajarati Sulalati Salatini Palembang. Taklif, ada sebagian saudara ya datang ke Mekah pada saya waktu di Mekah ya, membawa beberapa korasan manuskrip dengan tulisan lama yang berkaitan dengan syajarah keluarga raja-raja Palembang. Taklif yang tulis siapa? Mas Agus Abdul Azim bin Muhammad Shaleh bin Zainuddin bin Syamsuddin bin Syawal bin Ahmad bin As-Sultan Abdurrahman Al-Muntasib yang bernasab ila Muhammad Ainil Yakin, Sunan Giri bin Ishaq bin Ibrahim bin Jamaluddin Al-Husain bin Ahmad bin Abdullah bin Abdul Malik bin Alawi bin Ali bin Muhammad Syahib Mirbat bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir. Ini Palembang. Itu pada waktu itu ya, sekitar tahun sebelum kemerdekaan Indonesia ini. Jadi dalam manuskrip silsilah nasab kerajaan Palembang disebutkan tentang Muhammad Ainul Yakin Sunan Giri bin Ishaq bin Ibrahim bin Jamaluddin Al-Husain bin Ahmad bin Abdullah bin Abdul Malik bin Alawi bin Ali bin Muhammad bin Syahib Mirbat bin Muhammad Syahib Mirbat bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Nah, kemudian skema atau syajarah keturunan raja-raja Cirebon. Ini dari informasi dari Said Alwi ya. Disebutkan ini syajarah Sulalah Muluki Cirebon. Di atas itu ada Maulana Al-Mu'azzam Muhammad Syahib Mirbat, lalu putranya Maulana Sayyid Alawi di negeri Arab, lalu bawahnya Maulana Amir Abdul Malik, lalu Maulana Amir Abdullah Shah Al-Madkhan, lalu Maulana Amir Ahmad Khan, lalu Maulana Jamaluddin Al-Husain Al-Mulaqab Sunan Gunung Jati, lalu Maulana Sayyid Nurul Alam Ali Nuruddin, lalu Maulana Amir Abdullah, ini punya anak Nurullah, juga punya anak Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Cirebon atau Cirebon, dan ke bawahnya. Artinya apa? Ini naskah yang ada di kerajaan Cirebon yang diperoleh oleh Said Alwi. Itu silsilahnya bersambung kepada klan Ba'alawi. Nah, kemudian lagi ini tadi keputusan Majelis Musyawarah Sidogiri Pasuruan tahun 1962. Sidogiri ini termasuk pondok pesantren tertua di Jawa Timur, mungkin juga di Indonesia, yang terletak di Pasuruan, berdiri sekitar tahun 1700
Masehi. Jadi lama sekali ya berdirinya. Nah, hasil keputusan ijtima Majelis Musyawarah tahun 1962 di Sidogiri, Pasuruan, yang dihadiri oleh sekitar 165 ulama atau kiai. Jadi para kiai ini kumpul musyawarah dan dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Khalil Nawawi. Dipublikasikan dalam berbagai kitab bahasa Arab di Timur Tengah. Hasil keputusan ini antara lain di kitab apa? Di kitab Al-Madkhal ila Tarikhil Islam fi Syarqil Aqsa, karangan Said Alwi bin Thahir Al-Haddad. Di sini halaman 204 ditulis secara singkat Qararu Majlisil Musyawarah, keputusan Majlis Musyawarah. Fi ijtima'i Majlisil Musyawarah, dalam ijtima' Majlis Musyawarah pada tanggal 8 Dzulhijjah 1382 Hijriah atau 30 April 1962 Masehi di Sidogiri dan dihadiri sekitar 165 ulama muslimin. Ijtima' memutuskan dan keputusan disampaikan kepada sebagian lembaga resmi bi anna sadah al-alawiyyin al-hadramiyyin asy-syafi'iyyin, bahwa para sayyid Ba'alawi dari Hadramut yang bermadzhab Syafi'i humul ladzina nasyarul Islam fi Indonesia. Mereka lah yang menyebarkan Islam di Indonesia. Ini hasil pertemuan kiai-kiai ya tahun 62. Wa waqa'a ala hadzal qarar, keputusan ini ditandatangani oleh Ar-Rais Al-Hajj Ahmad Khalil Nawawi, oleh pimpinan pertemuan yaitu Haji Ahmad Khalil Nawawi, Wana Ibul Khatib, dan Wakil Sekretaris Abdul Ghani Ali. Ini di kitab tadi. Kemudian keputusan ini juga dipublikasikan di dalam kitab Asyrafu Hadramaut wa Dauruhum fi Nashril Islam bi Jadong bi Syarqi Asia. Para Sayyid Hadramaut dan peran mereka dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Ini karangan Dr. Muhammad Hasan Al-Idrus, guru besar sejarah modern dan kontemporer di Universitas Uni Emirat Arab. Ini lebih lengkap ini. Qarar Majlisil Musyawarah, keputusan Majlis Musyawarah. Qararu Majlisil Musyawarah alladzi ijtama'a li bahthi dukhulil Islam ila Indonesia. Keputusan Majlis Musyawarah yang berkumpul untuk meneliti masuknya Islam ke Indonesia. Wa qad hadara fihi 165 aliman. Pertemuan ini dihadiri oleh 165 orang alim. Hadzal qarar alladzi tammat syighatuhu fi risalatin bu'aitsat minha suwar. Keputusan ini yang telah disusun redaksinya dalam surat yang kopian-kopiannya dikirim kepada Ila Wazir Syu'un Ad-Diniyah Jakarta, Menteri Urusan Agama Jakarta, wa ila Waziril Alaqat Bainal Ulama Jakarta, dan pada Menteri Komunikasi Antar Ulama Jakarta di Jakarta, wa ila Mudiri Maktabil Isti'lamat Ad-Diniyah Surabaya, dan pada Direktur Kantor Informasi Agama di Surabaya, wa ila Mudiri Maktabil Isti'lamat Ad-Diniyah Pasuruan, lalu pada Direktur atau Kepala Kantor Informasi Agama di Pasuruan. Wa hadzal wal qarar, ini keputusannya. Majlisil Musyawarah Sidogiri Pasuruan, rekam nomor 63 al-maudhu, tema dukhulul Islam ila Indonesia, masuknya Islam ke Indonesia. Pasuruan 21 Mei 1963. Nah, ini tadi ya. Ar-Raqam 63, nomor 63, Al-Maudhu Dukhulul Islam ila Indonesia. Pasuruan 21 Mei 1963. Hadratul Mukhtaram Al-Akh Rais Sunatwati Tarikhil Islam ila Indonesia. Yang terhormat saudara pimpinan seminar masuknya sejarah Islam ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'da tahiyyah, setelah tahiyat penghormatan, nahnu bismi majlisin musyawarah nufidu bikulli ihtiram. Kami atas nama Majlis Musyawarah menyampaikan dengan penuh hormat bi anna majlisal musyawarah fil ihtifal ats-tsalits fi Gedung Jangguyang, Purdang, Sidoarjo. Ya, dalam ihtifal ya, dalam haflah perayaan yang ketiga di Sidoarjo pada 8 Dzulhijjah 1382 Hijrah
atau 30 April 1962 yang dihadiri alladzi hadaruhu hawalai khamsa wasittu wa mi'ah aliman, sekitar 165 ulama minal ulama ba'da anistama wa bahatha, setelah mendengar dan meneliti, wastadalla fil mawdu' al-madhkur al-adla a'la, dan mencari bukti-bukti mengenai tema yang disebut di atas. Qarraral majlis al-madhkur, maka majelis yang disebutkan memutuskan muayyadan seraya mengokohkan bi anna awwala man adkhala al-Islam ila Indonesia, bahwa yang pertama kali memasukkan Islam ke Indonesia humus sadah al-alawiyun al-hadramiyun asy-syafi'iyun. Mereka adalah para sadah Alawi, Ba'alawi dari Hadramut bermazhab Syafi'i. Hadza wa narju ayyakuna ma'luman yu'malu bihi kama yajib. Ini kami harapkan untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana semestinya. Ma'asyukri wassalam, serta terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rais Al-Hajj Ahmad Khalil Nawawi, Majlisil Musyawarah, dari Majelis Musyawarah Sidogiri Pasuruan. Lalu Naibul Khatib Wakil Sekretaris Abdul Ghani Ali. Nah, dalam keputusan tersebut disimpulkan bahwa mereka yang pertama kali menyebarkan Islam ke Indonesia adalah para sadah Ba'alawi dari Hadramaut Yaman yang bermazhab Syafi'i, tanpa menyebut nasab mereka secara rinci, mungkin karena sudah maklum atau tidak perlu. Maksud dari keputusan tersebut adalah bahwa para ulama Wali Songo dan termasuk pula Sayyid Sulaiman Mojo Agung itu berasal dari klan Sadah Ba'alawi Yaman. Ini keputusan para kiai, para ulama ya, beberapa puluh tahun yang lalu. Lalu pernyataan Sayyid Muhammad Dhiya Shahab dan Kiai Haji Abdullah bin Nuh, ini ditulis dalam kitabnya Al-Imam Al-Muhajir, Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraydi bin Ja'far As-Sadiq, malahu walinaslihi walil a'immah min aslafi minal fadail ba'athir. Ini kitabnya. Beliau menjelaskan tentang ad-du'atut tis'ah, para da'i yang 9 Wali Songo. Najidu fi tarikhid da'wah al-islamiyah bi Jawa asma'a du'atin tis'atin iwamhum. Kita jumpa di sejarah dakwah Islam di Jawa nama da'i 9 yang agung. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, wahum yunsabun ilal mawadi allati hum fiha. Mereka dinisbatkan pada tempat tinggal mereka. Terus kemudian ini ditulis ya di kitab itu tentang nasab Wali Songo. Jadi di atas ini Ibrahim Asmura bin Jamaluddin Al-Husain bin Ahmad bin Abdullah Al-Madkhan bin Abdul Malik. Punya anak Ishaq sama Ahmad rahmatullah. Ahmad ini Sunan Ampel. Lalu Ishaq punya anak Muhammad Ainul Yakin Sunan Giri. Dan Sunan Ampel ini punya anak Ja'far Shadiq Sunan Kudus, Ibrahim Sunan Bonang, Zainal Abidin Demak, Hashim Sunan Derajat, Abdul Jalil, lalu Husamuddin Lamongan. Kemudian pernyataan Dr. Said Muhammad Hasan Al-Aidrus. Pernyataan Profesor Dr. Said Muhammad Hasan Al-Aidrus, guru besar sejarah modern dan kontemporer di Universitas Uni Emirat Arab. Disebutkan dalam buku beliau Asyrafu Hadramaut wa Dawruhum fi Nashril Islam bi Janubi Syarqi Asia. Ini kitab beliau ya. Nah, kemudian beliau membahas Syarif Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar, kakeknya Wali Songo. Ini dijelaskan kalau beliau ini asalnya ini ajdaduhu min sulalati Salatinil Hind al-ma'rufin bi Usrah Ali Al-Madkhan. Kakek-kakeknya itu dari keluarga raja-raja India yang dikenal dengan keluarga Al-Madkhan. Walladzina yarji'una ila Abdul Malik bin Alawi bin Syahib Mirpad. Ya, ke sana. Kama ja'a dzikru fi bahthil mu'arrikh al-Indonesi Abdullah bin Nuh, Ra'usu Hayatil Buhuts al-Islamiyah wal muqaddam ila nadwati dukhulil Islam ila Indonesia fi Madinati Medan. Dalam kajian sejarawan Indonesia Abdullah bin Nuh yang merupakan kepala Badan Kajian Islam yang diajukan pada seminar masuknya Islam ke Indonesia di kota Medan 20 Maret 1963. Artinya bahwa
Wali Songo itu berasal dari klan Ba'alawi, itu sudah diseminarkan di Medan tahun 63 oleh para ulama. Sudah dikaji di Pasuruan, di mana-mana ini hasil kajian. Nah, kira-kira versi yang lain ada kajian begitu. Siapa tokoh yang populer? Yang seperti Ki Khalil Nawawi, Sidogiri, atau seperti Ki Abdullah bin Nuh, yang seperti Said yang disebutkan tadi. Siapa yang sekarang ini punya versi lain itu siapa? Nah, kemudian pernyataan Said Muhammad bin Ahmad Asy-Syadzili. Ini di buku beliau ya, Siratus Salaf min Bani Alawi Al-Husainiyin. Maudu'u muhadarah Al-Qahl Ustaz Al-Allamah As-Said Muhammad bin Ahmad Asy-Syadzili, terbitan Darul Hawi. Kitabnya masih gampang dicari ini. Dan di sini beliau menjelaskan Alu Ba'alawi wa nasyruhum al-Islam bi janubi syarqi Asia. Keluarga Ba'alawi dan penyebaran mereka pada Islam di Asia Tenggara. Wa hum min Ali Almati Khan, min Ali Almat Khan fil Hind. Mereka dari keluarga Almat Khan di India, wa fis Sin di Cina, Indonesia, wa fil Filipina. Wa mamalikihim fi kulli minha, dan kerajaan-kerajaan mereka di tiap-tiap daerah itu. Wa kullu hadza bi suratin ammah tadhharu biha alamiyatuhum ijmalan wa alamiyatu ashkhasin minhum aw min ajdadihim. Semua ini secara umum menunjukkan bahwa mereka memang benar-benar internasional. Mereka internasional ya, atau dari kakek mereka. Al-masadir katsira, sumber-sumber ini banyak. Minha kitab Hadirul Alamil Islami lil Amir Syakib Arsalan. Ini penulis terkenal ya di Timur Tengah. Wa kutubul Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad. Buku-bukunya Habib Alwi bin Tahir, wa kitab Asyrafu Hadramaut wa Dawahim Birasyid Islam, dan kitab ini. Nah, ini saudara. Nah, artinya apa? Bahwa informasi yang mengatakan kalau Wali Songo itu nasabnya dari klan Ba'alawi, itu informasinya kuat sekali. Karena data-datanya itu tulisan lama, seperti disebutkan oleh Said Alwi bin Tahir Al-Haddad. Beliau infonya dari nasabah ya, Habib Ali bin Ja'far As-Segaf, Said Salim bin Ahmad bin Jindan. Itu naskah ditulis tahun 1160-an, artinya sudah hampir 400 tahun. Dan setelah beliau kaji, ini naskah silsilah ini berarti diambil dari tulisan-tulisan sebelum tahun 900-an, hasil kajian beliau. Ini tentang nasab-nasab Wali Songo. Nah, mudah-mudahan informasi ini sangat berguna ya bagi yang berkepentingan. Silahkan dikaji di kitab-kitab itu. Sebenarnya masih ada kitab lain, cuma kebetulan tidak saya bawa, ada di rumah, dan saya menggarap ini ketika sedang ada di safari Isra Mi'raj di Kepulauan Riau di Batam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.